Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin hadirin jamaah Isya dan jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam 17 Ramadan 1442 Hijriah, merupakan malam yang sangat bersejarah dan merupakan malam yang tidak boleh dilupakan oleh umat ini, di mana awal turunnya rahmat besar Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada bulan Ramadan, yang menurut para ulama di antara bulan Ramadan sebulan penuh itu ada satu malam, yang malam itulah awal Allah turunkan Al-Quran sebagai titik nol bagi diangkatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan awal daripada hilangnya masa kekosongan atau masa fitrah antara ajaran, antara ketentuan yang ada pada Rasul sebelumnya, dan mulai berlakunya ajaran ketentuan syariat yang sifatnya permanen dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa mengenal kelompok, ras dan wilayah. Inilah yang disebut dengan kaffatan linnas, berbeda dengan ajaran dan para rasul sebelumnya, yang pada satu periode bisa beberapa orang rasul dan ajarannya bisa juga berbeda, yang berkaitan dengan syariat. Amma berkaitan dengan ketauhidan yang disebut dengan ad-din, dan itu adalah semua rasul sejak Adam sampai kiamat dunia ini tak pernah berubah. Hanya akal-akal manusialah yang di saat sudah bosan dan ingin tampil beda dan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu lebih hebat, maka situlah terjadinya rekayasa dan mencoba untuk memodifikasi, dan itulah disebut dengan masa-masa fatrah atau masa kekosongan. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kita semua yakin, andai kata tidak yakin berarti yang salah adalah syahadat kita.
yang perlu dipertanyakan adalah tauhid kita, bahwa Al-Quran yang di dalamnya sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar atas saran dan anjuran Umar ibnu Khattab setelah peristiwa besar yang terjadi dalam perang antara kaum muslimin dengan kaum murtad. Maka saat itu terjadinya syahid para hafal dan penghafal Al-Quran sampai 72 orang. Maka diperhitungkan sekali peperangan meninggalnya para hufaz 72, 10 kali, 100 kali, maka habislah Al-Quran. Maka kitab suci akan menjadi sebagai wadah untuk saling untuk dipertentangkan dan untuk diperdebatkan. Maka atas usul Umar, dan ini sebuah kebaikan, maka Abu Bakar menerima dan membentuk tim dan mengumpulkan Al-Quran bukan untuk dibaca, tapi untuk disimpan, yang sampai dengan pengembangan Islam yang sangat dahsyat dan sampai kepada masa Utsman. Barulah setelah melihat fenomena di beberapa wilayah, dan saat itu bacaan sudah mulai berbeda, barulah diambil di tangan Hafsah dan untuk dijadikan sebagai panduan yang dicetak dalam 4 cetak. Dan bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang bentuk tim ini yang disponsori oleh ketua tim dalam 2 periode dan 2 season, mulai dari Abu Bakar sampai dengan masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit, sudah final dan sudah lengkap dalam kumpulan 6.666 ayat dalam satu pendapat. Tidak ada lain yang tertinggal. Ini perlu hati-hati, di mana orang-orang Syiah mengatakan ini sekecil apapun. Cukup banyak yang masih belum terkumpul dalam versi mereka. Ahlus Sunnah menentang, dan itu adalah sesat, menyesatkan. Oleh karena demikian, di tengah-tengah begitu mudah transportasi dan dengan bermacam mudah dibaca ilmu pengetahuan, perlu bagi kita meyakini kembali dan bahwa petunjuk hidup bagi umat yang tak perlu ada keraguan sedikit pun adalah sudah lengkap dalam petunjuk Al-Quran. Kalau setebal hanya 30 juz Al-Quran, tapi mengatur setiap aspek yang sudah terjadi, yang sedang terjadi saat Al-Quran turun, dan menginformasikan juga apa yang akan terjadi bagi umat ini sampai kiamat, bahkan menjelaskan apa yang akan terjadi setelah dunia ini binasa, kiamat terjadi, alam barzah habis, tinggal alam mahsyar, sudah diinformasikan dalam Al-Quran, menunjukkan betapa padat dan punya isyarat yang begitu lengkap dalam Al-Quran. Dan tentu saja dalam pemahamannya dibutuhkan kepada ilmu yang tidak sembarang, bukan untuk bisa dipahami kandungan Al-Quran hanya dengan modal sudah bisa baca dan bisa menterjemahkan dan bisa ahli bahasa, tapi dibutuhkan banyak faktor ilmu lain. Butuh kepada ilmu bayan, butuh kepada ilmu asbabun nuzul, butuh kepada ilmu badi', butuh kepada ilmu qiraat, dan butuh kepada banyak ilmu menjadi ahli dan seorang penafsir. Oleh karena demikian, bagi kita umat yang awam, tentu saja tidak bisa sembarang untuk mengambil kesimpulan hukum dengan hanya sepotong ayat, tapi dibutuhkan kepada sandaran-sandaran, kepada ahli tafsir yang punya kualifikasi cukup menurut ilmu dalam memahami ayat. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah, man fassara al-Quran bighairi ilmin
falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Siapa yang berani meyakini dan menafsirkan ayat Al-Quran bighairi ilmin, dengan tidak menyukup daripada ilmu pendukung baginya, maka itu akan membawa tempat duduknya kepada neraka jahanam. Na'udzubillah. Oleh kerana demikian, memahami sebuah ayat tak bisa lari daripada ilmu penafsiran yang pernah ditinggalkan oleh para ahli tafsir. Baik tafsir itu yang sifatnya adalah tafsir bil maksur maupun dengan tafsir bil aqli atau bil ra'yi. Terserah tafsir manapun yang memenuhi kualifikasi menurut istimbat para ulama. Tengku-tengku kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh kerana demikian, bagi kita membaca sepotong ayat, satu huruf yang itu huruf Al-Quran, nilainya pahala. Apalagi kalau mau untuk mengkaji lebih jauh, memahami dengan melihat kepada sandaran tafsir yang oleh para mujtahid juga sandarannya kepada Al-Quran sebagai induk daripada petuah, induk daripada petunjuk, induk daripada arah, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin. Tentu saja kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda di bulan ini. Oleh kerana demikian, ada dua pesan Rasul berkaitan dengan kandungan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu sendiri yang sudah ada di hadapan kita, yang dikenal dengan mazhab Utsmani, bukan mazhab Syi'i, maka itu adalah hendaklah selalu dibaca, dipahami, tapi jangan diambil kesimpulan hukum secara qat'i, tapi butuh kepada unsur-unsur lain untuk melihatnya. Yang pertama, Al-Quran ini fungsi bagi kita sebagai umat adalah syafi' musyaffa'. Al-Quran itu akan menjadi sebagai penolong kepada orang-orang yang akan menolongnya. Di dunia hari ini, siapa yang menolong Al-Quran? Siapa yang memuliakan Al-Quran? Siapa yang menjiwai Al-Quran? Siapa yang sangat menghormati Al-Quran? Siapa yang membela Al-Quran? Al-Quran menjadi syafi', orang yang akan memberi syafaat kepadanya. Yang kedua, tidak pernah Al-Quran ini melepaskan seseorang yang mencintainya terhadap sesuatu kebenaran. Oleh kerana demikian, siapa saja ja'alahu, menjadi Al-Quran sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan selalu menuntun dan mendorongnya ke syurga. Sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pengikutnya, pengikut nafsu, lebih gede akalnya, targetnya, keinginannya, nafsunya, cari Al-Quran pendukung untuk memuluskan jalan kepada keinginannya, itu dijadikan Al-Quran sebagai makmum. Maka kata Rasul, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Bagaimana maknanya? Orangnya getanya tak pakai Al-Qurannya perkeh sebagai penuntun jalan untuk getanya wabah Allah dalam ibadah, dalam muamalah, dalam bersosial, dalam berbudaya, dalam menetapkan hukum, dalam menyelesaikan perkara. Al-Qurannya sebagai jalan tatama, tasidat haime di keluaran, itulah kebenaran. Atau sebaliknya, ini target kita buat, saya harus mendapatkan seperti ini, saya harus mendapat duit seperti ini, saya harus bisa duduk jabatan ini, saya harus mencapai daripada tingkat ini. Untuk mendapat partisipasi daripada kaum muslimin yang mengimani Al-Quran, maka kita jadilah setengah di mana-mana ayat yang mendukung profesi kita. Yang dikatanya tak pegang Quran, yang adalah sebagai makmum tu. Menyang hanya tajak mandum, jok tikan. Mitu aja. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfim dzurriatan dhi'afa, nyan hanya kebah duriyat yang lemah, yang cok sebagai andalan kepada
wajib tamong KB mesti yang lebih macam cocok. Yang khusus ayat KB mesti dicok yang cocok-cocok yang nak cocok ke bahu bini. Yang adalah siapa yang menjadikan Al-Quran khalfahu sebagai yang harus mengikuti kemauan akal dan target nafsunya, qadahu ilan nar, Quran akan mendorongnya untuk ke neraka. Jadi dengan ayatnya tapu beliau ayat dengan harga murah, kepentingan rawat tu nyan Quran akan ditulak katanya bagah-bagah untuk tuk katanya troll dalam neraka. Tapi siapa yang nawaitunya, niatnya Al-Quran sebagai imamnya, bagaimana ekonomi seperti ini boleh enggak tajak sama Al-Quran? Al-Quran dijelaskan dalam hadis seperti ini. Hadis ini dijabarkan oleh ulama dalam ijtihad seperti ini. Oh, kalau begitu, kalau begini enggak boleh, karena Al-Quran mengatakan enggak boleh. Itu tak pegangannya ke imam tempat tak ikut. Nyan, ia akan menuntun kita untuk sampai ke syurga dan nikmat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, aksiru min tilawatil Quran, kata Rasul, perbanyaklah untuk kamu baca Al-Quran fi baitikum, di rumah-rumah kamu. Gebi mukjizat Al-Qurannya menurut petunjuk Rasul, geyo baca bela Quran dalam rumah, baik geyo dengar le. Hai matuji tak putakat la rumah doang tak baca Quran ham tabah. Nyan le ci tu Quran le rumah. Tapi yang baca udah yang dengarnya membeun je. Itu tidak. Bacalah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran dalam rumah. Karena mengapa? Gepegah di Rasul. Coba tes. Siapa rumah mana saja yang tidak dibaca Al-Quran di dalam rumah tersebut, sedikit kebaikannya, kemudian banyak keburukannya, dan sempit cara berpikir keluarganya. 3 faktor. Tapi semantang rumah yang le baca Al-Quran, maka rumah itu akan selalu damai, tentram. Masalah besar bisa kecil, masalah yang gegabah akan bisa dipetahkan dengan bijak untuk diambil kesimpulan. Hana mekarat-karat oleh temala akan menyelesai. Hana mekarat-karat oleh poh anak watetamang penjara baru menyelesai. Hana mekarat-karat oleh mula baru menyelesai. Karena Al-Quran akan selalu melindunginya. Itu perintah Rasul. Walaupun belum mampu untuk memahami, kesetiaan untuk kita selalu berada di bawah lindungan Al-Quran, bila baca Al-Quran. Oleh kerana demikian, sebagai inspirasi dalam rangka kita malam ini malam nuzul, baca Quran di masjid, baca Quran di rumah. Menyor rumah kalau nak Quran, jak belawa Quran, baik andalkan dengan HP bentang. Peduk Quran di rumah. Olehnya baca. Sisihkan waktu tertentu walaupun 5 menit setiap hari atau setiap malam untuk kita duduk membaca Al-Quran di rumah bersama keluarga, bersama anak, atau ada yang membaca, atau berikan jadual setiap ahli rumah ada baca Quran walaupun 5 menit. Mudah-mudahan 3 hal itu dijauhi oleh Allah. Yang pertama adalah sedikit kebaikan, kita akan banyak kebaikan di rumah itu. Kan yang buruk yang lahir, tetapi yang God akan banyak kebaikan. Yang kedua, akan memperkecil keburukan. Yang ketiga, dalam berfikir tidak sempit, akan selalu luas dan diberikan kelapangan bagi kita. Menyohana tak baca Quran di rumah, hana le baca Quran di rumah, maka yang pertama ahli rumah ji adalah sedikit sekali kebaikan. Maka hana umpupu apa ke? Yang hanja ke masalah, kaji ke masalah. Pungan bukan perumah dengan tetangga, pungan kantor dan segala macam. Yang kedua, letak keburukan. Pada adanya hana peletok, dia tak pegat-pegat tu. Padahal hana umur perle apa. Yang ketiga, sempit dalam berfikir. Tidak bisa untuk ada lapang dada, tidak ada sifat halim, tidak ada sifat kasih sayang, dan tidak ada sifat dengan lembah lembut. Ini pesan Rasul kepada kita. Mari mulai dari 17 Ramadan ini. Seterusnya, nawaitu
itu dalam hati bertekad untuk kita jadikan Al-Quran di rumah kita sebagai andalan utama yang harus berbunyi dan dibaca oleh ahli rumah. Perkecil unsur lainnya, perkecil daripada memutar filem ataupun ya bermacam-macam lagu-lagu pubut, baik pegadah, babnya pegadah sakit tu. Kibancit bunitnya bela atanya. Baik ada terdekat kaset Quran mazhabah tan di rumah. Kaset joget yang le mendum-mendum. Ubena ada dangdut mendum-mendum. Maka mana bisa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Semoga pada malam ini, malam nuzulul Quran, kita diberikan inspirasi Al-Quran dan kita semuanya menjadi umat yang dilindungi oleh Al-Quran dan menjadi rumah-rumah kita yang mencintai Al-Quran. Di saat kecil kita melihat anak kita 25 hari dididik untuk mencintai dan menyukai baca Al-Quran, tapi jangan terputus ini. Itanya biasa terputus. Nya punya tingkat SD paling-paling kelas 2 SMP uyupnya cukup tegar daripada bermacam unsur untuk menggaitkan, termasuk orang tuanya sangat gigih menggerakkan hati mereka mencintai Al-Quran. Mulai kelas SMP, kelas SMP perguruan tinggi, mati tidak ada kesinambungan. Maka matilah Al-Quran di saat mereka besar. Maka urangnya berapa kalau kita evaluasi yang mencintai Al-Quran dari anak yang sudah dididik setelah mereka hari ini menjadi pemuda, menjadi generasi-generasi yang kita harap tampil. Dengarlah hari ini dengan dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Di Melasah payah tajak Melasah menyaibet bulan puasa, payah tajak tacok mik tarik talep tak mati baru tengok temahan tengok tu. Urang perunahan ipikir katib jarang ji baca kiki yang mahut rap datang Melasah lagi nya. Cukup hadup dia dengar. Galam orang lain dengar, matuh dah dia dengar. Urang perunahan taputan. Atai mutu ba mik karena cinta ke mik sagai. Padahal ibu nan je elap. Beberapa orang. Maka hari ini kita lihat betapa langkah pembaca Al-Quran. Payah khusus urang tadarus. Tercetak mupur lain apa yang bagian nonton hana tabarus nyan perutih dikatanya bukan generasi Al-Quran, generasi nonton nyan tu dah bagi job yang baca Al-Quran nak khusus, yang kita nyonya hana baca Al-Quran habis bontu dah pegang yang tu jawab soal manakir nyan nak khusus nyan hak tengku jak masjid, kamu yang hana tengku yang hana payah jak masjid nyan pun nak bagi jawab kenan hanya dah bagi jawab atanya sama di hadapan Allah kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai inspirasi awal dalam kita menyambut daripada 17 Ramadan ini, dan mari kita lebih giat lagi untuk menemukan janji Allah kemuliaan dalam bulan Ramadan ini. 10 akhir lebih mendekati untuk mendapatkan daripada malam yang berlebih dan diberikan kelebihan daripada 1000 bulan atau dengan malam qadar. Semoga dengan nawaitu ini pasti kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.